Selamat pagi, Bapak Ibu, Proktor ANBK yang sudah bergabung dalam Zoom meeting ini. Sambil menunggu rekan-rekan yang lainnya untuk bergabung, mohon diisi daftar hadir. Linknya sudah saya share di kolom chat. Bapak Ibu, mohon mengaktifkan videonya karena acara rakor akan segera dimulai. Terima kasih Bapak Ibu yang telah menghadiri acara rapat koordinasi asesmen nasional berbasis komputer Kabupaten Gianyar tahun 2021. Selamat pagi Bapak Ibu Proktor ANBK jenjang sekolah dasar. Selamat bergabung dalam rapat koordinasi ANBK Kabupaten Gianyar yang dilakukan secara daring melalui Zoom meeting ini. Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar selaku penanggung jawab ANBK di Kabupaten Gianyar. Yang kami hormati Bapak Kasih Kurikulum dan Kelembagaan selaku Ketua Panitia Rakor. Yang kami hormati Bapak narasumber yang akan memandu materi rakor Bapak Ibu nanti. Dan yang kami hormati Bapak Ibu perwakilan Proktor jenjang SD yang telah hadir dalam acara rapat koordinasi ANBK Kabupaten Gianyar tahun 2021. Dengan mengucapkan puja dan puji syukur kehadapan Ida Sang Yang Widi Waso, Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia-Nya kita bisa berkumpul menghadiri rapat koordinasi ANBK di Kabupaten Gianyar secara daring, di mana Bapak Ibu Proktor yang dipilih ini adalah sekolah inti yang nantinya diharapkan dapat mengimbaskan ke teman-teman proktor di satuan pendidikan lainnya. Nah, untuk mempersingkat waktu, yang pertama adalah laporan pelaksanaan rakor ANBK di Kabupaten Gianyar yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu Tuparto selaku Ketua Panitia. Kepada Bapak Tuparto, dipersilakan. Teman kita di Dinas Pendidikan selaku Koordinator ANBK Pak Santu, dan saya hormati para narasumber kegiatan rakor pada hari ini, dan yang saya hormati peserta rakor asesmen nasional berbasis komputer jenjang SD. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya ikut bergabung dalam link rakor pada hari ini. Semoga Ida Sang Yang Widi Waso, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberkati kita semua dan dilimpahkan rahmat-Nya sehingga kita dapat bergabung pada DMI dalam keadaan sehat walafiat. Dan mari kita tetap melaksanakan prokes dengan baik sehingga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu dari muka bumi ini. Oke, kepada yang terhormat Bapak Kepala Dinas, izinkan yang melaporkan kegiatan rakor pada hari ini. Adapun kegiatan rakor ini dibiaya dari pusat dan menindaklanjuti surat
dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali terkait dengan asesmen nasional berbasis komputer, kita di Kabupaten wajib untuk melaksanakan rakor. Nah, oleh karena itu maka rakor dan mengingat kegiatan ini sangat penting dan waktu sangat mepet, maka atas izin Bapak Kadis jika melaksanakan rakor pada hari ini, hari Jumat tanggal 3 September 2021. Adapun peserta rakor pada kegiatan rakor pada hari ini berjumlah 42, perwakilan masing-masing kecamatan 6 orang. Jumlah sekolah penyelenggaraan BK dapat saya laporkan kepada Pak Kadis berjumlah 290 sekolah, yang melaksanakan secara mandiri 276 sekolah, kemudian mandiri ditumpangi 4 dan menumpang 10 sekolah. Nah, mode pelaksanaan online Pak Kadis, dan secara umum dapat yang sampaikan kesiapan satuan pendidikan dalam penegakan NBK di Kota Gianyar secara keseluruhan siap melaksanakan NBK. Jadwal pelaksanaan NBK untuk simulasi kita sampun memargi tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan 2 September 2021, dan dapat yang laporkan simulasi berjalan dengan baik dan lancar, walaupun ada nampak sedikit, itu akan menjadi evaluasi kita ke depan. Dan gladi bersih Pak Kadis yang laporkan dilaksanakan nanti tanggal 23 sampai dengan 31 Oktober 2021. Nah, pelaksanaan NBK gelombang 1 tanggal 8 sampai dengan 11 November 2021 dan gelombang 2 tanggal 15 sampai dengan 12 November 2021. Demikian yang dapat yang laporkan kepada Pak Kepala Dinas. Untuk selanjutnya waktu yang serahkan ke moderator. Terima kasih kepada Bapak Putu Parto selaku Ketua Panitia yang telah melaporkan pelaksanaan ANBK di Kabupaten Gianyar. Selanjutnya yaitu arahan dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar. Untuk itu kepada Bapak Kepala Dinas dipersilahkan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, namo buddhaya, salam sejahtera, rahayu buat kita semua. Yang saya hormati saudara kasih kurikulum berbakat, yang saya hormati saudara panitia, yang saya hormati Bapak Ibu para peserta sosialisasi pada pagi hari ini, yang saya hormati yang berbahagia, atas rahmat dan karunia Ide Sang Yang Widiwasa, mari kita bersama-sama memanjatkan doa dan puji syukur. Mudah-mudahan kendati pun ada keterbatasan, kegiatan sosialisasi ini berlangsung secara daring, namun atas berkat rahmat dan karunia Ide Sang Yang Widiwasa dapat berjalan sesuai dengan harapan kita sama. Kegiatan ini berlangsung melalui daring disebabkan karena COVID-19 kita masih melanda di Indonesia, di Bali pada khususnya masih dalam kondisi level 3, level 4. Di berbagai daerah kabupaten masih level 4. Sehingga dengan demikian kegiatan ini harus kita lakukan secara daring untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan itu terjadi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ya, kegiatan ini seperti apa yang disampaikan oleh Ketua Panitia sebagai laporan sepenuhnya adalah didanai dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat memberikan alokasi dana ke masing-masing kabupaten yang tentunya secara selektivitas sudah dievaluasi kabupaten mana yang kesanggup dan kesiapannya untuk mengikuti atau melaksanakan asesmen nasional yang berbasis komputer. Nah, seperti apa yang saya lihat di layar, saya belum ada melihat generasi
tua yang ikut bersama. Ini semua yang saya lihat di layar adalah generasi milenial. Sehingga Bapak Ibu pada generasi milenial ketika nanti sudah mendapatkan ilmu, apalagi asesmen nasional berbasis komputer, saya harap Bapak Ibu kita yang masih ada di belakang, Bapak Ibu yang memang kondisi IT-nya masih kurang, saya minta sama Bapak Ibu sekalian jangan fanatik dengan ilmu pengetahuan yang Bapak miliki. Bapak sekarang diberikan sosialisasi asesmen nasional berbasis komputer, tentunya sepenuhnya akan bermain di IT. Tidak cukup hanya dengan target-target praktek pembelajaran, namun juga harus mencakup IT yang Bapak miliki. Nah, mungkin muncul pertanyaan yang dulu jujur saya katakan saya akan menerima dari dulu alih generasi berbagai macam aspek. Ada ujian nasional, ada ujian sekolah. Nah, sekarang di zaman milenial sekarang ini yang serba berbasis IT, berbasis komputer atau yang disebut dengan asesmen nasional. Ya, sesuai dengan Merdeka Belajar, ada UNBK, ada ujian nasional, ya, ada RPP, dan ada lagi yang lainnya. Nah, sehingga sekarang dari Merdeka Belajar itu ada penjabaran asesmen nasional yang berbasis komputer. Apa sebenarnya asesmen nasional itu? Adalah pemetaan mutu pendidikan. Ya, jadinya pemetaan mutu pendidikan pada satuan pendidikan. Jadi asesmen nasional itu melakukan pemetaan mutu pada satuan pendidikan. Ya. Baik itu sekolah maupun madrasah maupun jenjang pendidikan non formal. Ada jenjang dasar dan menengah. Ini dilakukan pemetaan mutu yang disebut dengan asesmen nasional. Pemetaan mutu asesmen nasional ini, pemetaan mutu ini tentunya seluruhnya nanti akan online, akan berbasis komputerisasi. Nah, ketika nanti satuan pendidikan itu tidak memiliki kemampuan untuk mengkomputerisasi, inilah terjadi kendala buat kita untuk melaksanakan asesmen nasional. Tidak serta-merta asesmen nasional ini segampang membalikkan telapak tangan. Akan tetapi betul-betul perangkat lunak dan perangkat keras itu tersedia. Ketika kita menyebut berbasis komputer, tidak cukup hanya komputer, tetapi link juga harus disiapkan. Seperti misalnya internet. Nah, sehingga dengan demikian betapa agak kesulitan kita. Ya, kalau sekolah atau satuan pendidikan yang berada di kota masih memungkinkan untuk dilakukan asesmen secara normal. Akan tetapi bagaimana sekolah kita yang ada di pinggiran, khususnya pada sekolah dasar, ini kesulitan buat kita untuk melakukan asesmen secara normal. Nah, ini yang perlu menjadi bahan pikiran kita di kabupaten khususnya, dan mungkin di nasional pada umumnya. Ya, walaupun hampir 85%, hampir 90% daerah-daerah sudah terjangkau. Ya, di Bali. Tapi bagaimana dengan wilayah-wilayah kita yang berada, saudara-saudara kita yang berada di wilayah timur yang memang kesulitan untuk dijangkau jaringan internet. Ini masalah buat pemerintah. Nah, dalam asesmen itu ada tiga poin yang menjadi domain untuk dilakukan pemetaan mutu. Salah satunya adalah AKM, asesmen kompetensi minimum. Pada asesmen kompetensi minimum itu adalah mengukur literasi, bagaimana kondisi siswa membaca, menulis, yang disebut literasi, adalah mengukur kemampuan numerasi. Ya. Numerasi adalah matematika, hitung-menghitung, angka, yang masih dalam kondisi penilaian kognitif. Itu dilakukan pemetaan juga melalui asesmen nasional. Tujuannya adalah 3 poin itu mengukur secara literasi, secara baca-membaca, menulis, sastra, dan numerasi, angka, matematika, menghitung. Masih dalam kondisi evaluasi secara kognitif. Yang kedua, ada yang disebut sekarang survei karakter. Survei karakter itu mengukur tentang perilaku.
kebiasaan, nilai-nilai etika moral yang dilakukan penilaian secara non-kognitif. Ada sekarang survei lingkungan belajar yang mengukur bagaimana iklim proses pembelajaran di masing-masing satuan pendidikan. Dari keseluruhan 3 poin itu yang disebut asesmen nasional. Ketiga poin itu Bapak Ibu sebagai tenaga pengajar di satuan pendidikan akan Bapak lakukan secara komputerisasi. Ini yang Bapak Ibu harus lakukan. Sebagian kecil dari program Merdeka Belajar yang disebut asesmen nasional. Asesmen nasional itu terdiri dari 3 poin. Ya, seperti apa yang saya katakan tadi adalah adalah asesmen kompetensi minimum. Itu mengukur literasi, literatur, baca membaca, sastra, menulis, huruf, dan juga termasuk juga numerasi, nominal, angka, matematika, menghitung dalam konteks penilaian kognitif. Saya ulang-ulang. Yang kedua ada namanya survei karakter yang dulu disebut budi pekerti melalui Pancasila, PPKN. Bagaimana cara Bapak Ibu mengukur sikap, kebiasaan-kebiasaan, etika, moral, budi pekerti dengan penilaian non-kognitif. Yang kognitif penilaian subjektif, yang non-kognitif penilaian objektif. Itu masuk ke ranah personal. Nah, ketika mengukur sekarang secara non-personal, mengukur secara kelembagaan, disiapkan juga survei lingkungan belajar. Survei lingkungan belajar itu terdiri dari bagaimana iklim belajar, bagaimana fasilitas belajar yang terjadi di satuan pendidikan itu sendiri. Nah, itu bagian dari asesmen nasional. Sekarang kita masuk ke tujuan asesmen nasional. Mengapa harus dilakukan asesmen nasional secara nasional? Tujuannya adalah mengevaluasi kinerja satuan pendidikan. Mengevaluasi kinerja satuan pendidikan. Yang disebut kinerja satuan pendidikan, bagaimana kinerja gurunya, bagaimana kinerja tata kelola manajerialnya, bagaimana kinerja peserta didiknya, bagaimana kinerja hubungan pihak ketiga, bagaimana kinerja antar satuan pendidikan dengan pihak orang tua, bagaimana kinerja satuan pendidikan dengan masyarakat. Ini dilakukan juga evaluasi. Tujuan kita melakukan asesmen nasional ini untuk mengevaluasi kinerja satuan pendidikan. Sekarang dalam satuan pendidikan ternyata ada penilaian kognitifnya sangat luar biasa. Akan tetapi survei karakternya tidak bagus, atau bahkan ada survei lingkungan belajarnya tidak bagus, ini juga akan berpengaruh. Belum juga mencapai asesmen secara nasional. Itu Bapak Ibu sekalian tujuan kita melakukan asesmen nasional. Sehingga asesmen nasional ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja satuan pendidikan yang produktif. Ada beberapa hal dalam mengevaluasi satuan pendidikan, kinerja satuan pendidikan seperti apa yang saya tadi bilang. Satuan pendidikan itu memiliki komponen pendidik, tugasnya adalah melakukan evaluasi, mengukur kinerja peserta didik dengan apa? Dengan literasinya, dengan numerasinya, ya, sehingga dilakukan penilaian secara kognitif. Sekarang peserta didik juga dinilai melalui survei, disurvei karakteristik peserta didik melalui penilaian non-kognitif, bagaimana perilakunya, bagaimana etika, bagaimana moral. Intinya adalah pendidikan agama sinergitas dengan pendidikan PPKN Pancasila. Nah, sekarang kembali kita kepada satuan pendidikan. Pelayanan publik itu terjadi pada satuan pendidikan, kelembagaan. Apa yang dilakukan adalah bagaimana kita mengukur lingkungan belajar, iklim belajar. Karena ini akan membuat sebuah pencitraan terhadap pelayanan publik.
Tidak cukup hanya pendidikan karakternya bagus, tidak cukup hanya AKM-nya bagus, akan tetapi juga dituntut dalam asesmen nasional ini bagaimana mereka menciptakan iklim belajar yang bagus melalui fasilitas belajar, waktu belajar, dan alat belajar. Ini perlu menjadi kontribusi yang cukup besar buat kita memenuhi asesmen nasional. Ini Bapak Ibu harus menjadi perhatian kita bersama, sehingga semakin hari nampaknya kita diberi pembelajaran oleh COVID-19 ini untuk multifungsi sebagai pendidik. Satu, tidak cukup hanya menyajikan materi melalui RPP, akan tetapi juga kita harus memiliki kemampuan untuk mengasesmenkan apa yang menjadi bagian dari Merdeka Belajar. Ini Bapak Ibu, saya minta untuk lebih memahami, lebih mencermati, karena asesmen nasional ini adalah merupakan barang yang baru, barang-barang role model yang baru di Kemendikbudristek, sehingga kita harus betul-betul kita akan memanfaatkan, walaupun waktu kita hanya sebentar. Waktu kita cuma sehari. Akan tetapi nanti lebih jauh para narasumber yang sudah ditunjuk, yang sudah ditetapkan oleh pemerintah akan memberikan bimbingan, tuntunan kepada Bapak Ibu sekalian, sehingga asesmen nasional yang merupakan bagian dari Merdeka Belajar ini merupakan kontribusi besar dari Kemendikbudristek kepada lembaga pendidikan, akan menjamin atau mengkontribusi secara konseptual, secara faktual kepada masyarakat kita, khususnya masyarakat peserta didik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ya, melalui sosialisasi ini, asesmen ini, saya sangat apresiasi sekali. Saya berterima kasih kepada pemerintah pusat, tidak cukup hanya menggelontorkan program, akan tetapi juga pembiayaan juga akan diberikan kepada kita untuk melakukan sosialisasi. Kita akan menjalankan sistem yang akuntabel, yang transparan, yang terbuka. Ini betul-betul dana dikeluarkan oleh pemerintah pusat, oleh Kemendikbudristek melalui DPA-nya. Sehingga dengan dana yang diberikan oleh Kemendikbud ini, ketika akan pemerintah mengeluarkan dana, tentu hasil yang kita peroleh seperti apa? Hasil yang kita peroleh dari dana yang diberikan adalah sumber daya manusia kita, sumber daya tenaga pendidik kita akan menjadi lebih profesional. Saya sangat apresiasi dan terima kasih sekali, termasuk juga Bapak Ibu para guru kita yang sudah dari tadi saya lihat di HP saya sudah standby, sudah siap untuk menerima materi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman saya, Bapak Ibu guru, yang sudah betul-betul menyiapkan diri untuk mengikuti sosialisasi ini. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Ingat, asesmen nasional itu terdiri dari 3 poin yang harus kita ikuti. Ada namanya AKM, ya, asesmen kompetensi minimal. Terdiri dari pengukuran secara literasi, pengukuran secara numerasi, ya, yang penilaiannya secara kognitif. Yang kedua, ada namanya survei karakter, mengukur bagaimana karakteristik peserta didik. Yang pertama adalah kebiasaan, etika, moral, yang tentu penilaiannya itu adalah dilakukan dengan cara non-kognitif. Ada sekarang survei lingkungan belajar. Survei lingkungan belajar itu mengukur bagaimana proses pembelajaran, bagaimana fasilitas belajar, bagaimana alat belajar, bagaimana waktu belajar, bagaimana kesiapan belajar. Kemanapun diarahkan, asesmen nasional itu terdiri dari 3 poin itu. Bagaimana cara Bapak akan melakukan penilaian kognitif melalui asesmen mutu minimum, melalui literasi, numerasi, bagaimana cara Bapak melakukan pengukuran terhadap penilaian kognitif itu nanti akan dijelaskan oleh narasumber. Saya hanya bagan-bagannya saja. Nah, bagaimana cara mengukur sekarang karakteristik peserta didik? Ya, baik kebiasaan, baik etika, moral, nilai, itu akan diberikan nanti oleh narasumber. Bagaimana mengukur sekarang lingkungan belajar, iklim belajar, alat belajar, fasilitas belajar, waktu belajar, dan
persiapan belajar itu pun juga nanti akan diberikan oleh para narasumber. Kita akan berkutat kepada 3. Asesmen nasional itu ada pada 3 poin itu aja. Tapi kalau dijabarkan 3 poin itu cukup memberatkan kita juga. Akan tetapi ketika Bapak akan mengikuti dengan sungguh-sungguh dengan baik-baik, ya pasti Bapak akan menjadi pendidik yang profesional. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan, sambutan singkat saya. Ya, mudah-mudahan ada manfaat buat Bapak Ibu sekalian. Dengan harapan saya mohon maaf bila ada hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Sehingga pada hari ini, hari Jumat, tanggal 3 September 2021, sosialisasi asesmen di Kabupaten Gianyar, pemerintah pusat melalui Kabupaten Gianyar, saya nyatakan dibuka secara resmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat mengikuti Bapak Ibu sekalian sosialisasi asesmen nasional di Kabupaten Gianyar. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas yang telah memberikan arahan bagaimana pelaksanaan asesmen nasional yang akan kita laksanakan nanti. Izin juga menyampaikan Bapak Kepala Dinas nantinya akan ada pelatihan proktor yang akan dilaksanakan tanggal 6 dan tanggal 7 di mana peserta yang akan diundang adalah peserta yang hadir sekarang dalam rapat koordinasi ANBK di Kabupaten Gianyar ini. Nah, untuk Bapak Ibu proktor sudah dijelaskan tadi bagaimana asesmen nasional itu secara umum dari Bapak Kepala Dinas. Nah, untuk selanjutnya ada 2 materi yang akan kita bahas nanti saat rakor, yaitu kesiapan sarana prasarana pendataan peserta. Nah, dari kemarin kita sudah melaksanakan atau verbal TIK yang sudah Bapak Ibu isi dalam webnya. Untuk itu nanti jika ada kendala-kendala, Bapak Ibu mohon disampaikan mengenai kesiapan sarana prasarana. Dan selanjutnya adalah juga pendataan peserta asesmen nasional. Nah, kemarin Bapak Ibu saya sudah menginformasikan DNS yang sudah keluar, yang sudah disampaikan dari provinsi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu silakan mengecek bagaimana jika terjadi kendala mengenai peserta, misalnya ada kendala di nama atau nama orang tua dan lain sebagainya, mohon itu dikonfirmasi ke bagian Dapode supaya disinkronkan terlebih dahulu sebelum saya mengajukan DNT. Nah, untuk itu Bapak Ibu silakan, acara rakor ini akan lebih banyak diskusi nih. Diskusi mengenai kesiapan sarana prasarana dan pendataan peserta. Karena secara umum kita di awal sudah melaksanakan sosialisasi, bahkan kita sudah melaksanakan simulasi secara serentak. Nah, untuk itu mungkin bisa ditambahkan nanti sama tim teknis selaku narasumber yang akan memandu Bapak Ibu. Untuk selanjutnya yang serahkan kepada tim teknis Bapak Darmo dan Pak Edi. Nggih, suksema. Tes. Terima kasih Santu atas informasi yang pertama. Saya sebagai tim teknis SD, kemudian Pak Edi sebagai tim teknis
SMP nanti akan memandu Bapak Ibu mengenai rakor hari ini. Seperti yang disampaikan oleh Sang Tu tadi, itu kita akan membahas lebih banyak mengenai persiapan yang sebenarnya Bapak Ibu sudah ketahui semua, sudah ketahui semua dari Perpal TIK, kemudian fasilitas yang diperlukan dan segala macamnya. Nah, sekarang kami hanya akan mempertegas lagi bagaimana persiapan Bapak Ibu yang sudah dilakukan sebelumnya. Mengenai Perpal TIK, karena banyak yang menanyakan tentang Perpal TIK, apakah bisa dirubah kembali? Kan seperti ini, karena ada di grup berapa yang menanyakan tentang itu. Mungkin pada saat Perpal TIK kemarin itu masih ada yang mengisi datanya yang kurang, gitu, mau dirubah kembali. Itu kami pertegas setelah simulasi kemarin yang kita lakukan kemarin, itu untuk Perpal TIK-nya sudah bisa dilakukan perubahan kembali, penyesuaian terhadap data yang Bapak Ibu miliki. Data yang Bapak Ibu miliki. Jadi kalau Bapak Ibu mau merubah data tersebut, silahkan. Prosedurnya akses tidak bisa dilakukan oleh Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu harus melalui Sang Tu sebagai koordinator. Beliau yang punya akses untuk merubah Perpal TIK, yaitu dengan melampirkan lampiran Perpal TIK yang pernah kita kirim ke dinas, jika diperbaiki data di sana, baru diberikan kepada Sang Tu. Sang Tu nanti yang akan melakukan perubahan datanya. Nah, jadi jelas bahwa untuk merubah Perpal TIK itu menggunakan lampiran Perpal TIK dan prosedurnya adalah disetorkan langsung ke dinas, mencari Sang Tu Edi ya, yang di bagian Dikdas. Kemudian terkait lagi mengenai sarana pendukungnya. Nah, karena terus terang aja banyak sebenarnya yang yang berbicara di grup atau melalui Sang Tu biasanya, bisa nggak saya rubah dari mode menumpang atau mandiri ke menumpang. Nah, atau sebaliknya, kan Genten. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apa informasi yang Tiang sampaikan sama tim kemarin dari setahun yang lalu, bagaimana realisasinya? Itu dulu, realisasinya bagaimana? Kesiapan alatnya, kesiapan laptopnya, kesiapan kabelnya, kesiapan akses poinnya, kemudian kesiapan hubnya bagaimana. Tolong dievaluasi dulu sebelum memutuskan merubah mode. Berubah mode. Karena terus terang saja kita sudah melakukan simulasi. Jadi kalau tiba-tiba simulasi ini kan kalau saya bilang ini sudah di jalan 70%. Jadi ketika merubah mode itu akan berakibat ke belakangnya nantinya, berubah lagi sistemnya gitu. Itu. Jadi dipertimbangkan kembali. Pertimbangkan kembali. Jadi harus dilihat lagi sapras yang Bapak Ibu miliki. Sebelumnya pada sosialisasi sebelumnya sudah Tiang sampaikan bahwa kalau sapras tuntutan saprasnya, misalnya siswanya adalah 30 orang lebih, ya kita anggaplah 40 orang, dan 30 yang akan menjadi peserta utama, kemudian 5 itu cadangan. Yang Bapak Ibu persiapkan kan berarti 30 nih Bapak Ibu persiapkan. Kemudian karena pelaksanaannya dilakukan dalam 2 hari,
karena soalnya kan berbeda 2 hari Nike, 1 hari dibagi maksimal menjadi 3 sesi. Nah, 30 orang Nike pastilah dibagi menjadi 3 sesi kan. Berarti berapa setelah pembagian Nike, berarti kita dapat jumlah peralatan yang kita butuhkan 1 sesi. Jadi yang harus ada di ruang itu 1 sesi. Nah, Nike, apakah Bapak Ibu sudah bisa merealisasikannya seperti target yang kita rancang sebelumnya? Dan kalau misalnya kita butuh 30 komputer, berarti 10 laptop, berarti 10 Nike harusnya saat ini itu Bapak Ibu sudah punya. Dan sudah memiliki, entah itu milik sekolah, entah itu meminjam dari orang tua siswa atau kakaknya siswa atau siapapun, Nike, atau dari guru, itu minimal Bapak Ibu sudah punya. Sudah punya. Jadi tidak mungkin kalau sudah punya Nike semua berarti tidak akan merubah mode kan, karena kita sudah menentukan modenya mandiri. Nah, lain halnya dengan rancangan yang kita tentukan kemarin Nike belum tercapai. Dan lain Nike halnya. Belum karena beberapa faktor, mungkin orang tua tidak punya laptop, kemudian guru-guru juga tidak punya laptop, hanya punya laptop sekolah aja sekian. Nah, itu baru akan opsi yang kedua adalah menumpang. Tapi ingat, menumpang Nike harus juga ditentukan di sekolah yang akan ditumpangi. Bersedia nggak menerima sekolah Bapak Ibu? Jangan memilih menumpang tapi tidak punya sekolah yang akan ditumpangi. Tidak menunjuk, tidak berkoordinasi dengan sekolah tersebut. Dan jadi ada banyak hal yang harus dipertimbangkan ketika merubah mode. Kalau dari menumpang ke mandiri tidak masalah, itu cepat. Jadi menumpang, pertama saya menentukan menumpang, sekolah saya menentukan menumpang. Kemudian ternyata bisa meminjam alat yang dibutuhkan 1 sesi. Misalnya muridnya 21, berarti kan 7 dibutuhkan. Dan cadangan dapat misalnya 1 atau 2. Berarti 8 itu ada. Laptopnya ada. Kemudian kabelan sudah ada juga, sudah disiapkan. Akses point ada, ternyata bisa. Kemudian hubnya juga bisa dibeli. Berarti itu lebih mudah. Mau merubah mode dari menumpang ke mandiri lebih gampang karena peralatannya sudah siap, tinggal memasang saja. Beda halnya dengan mandiri ke menumpang, itu ya agak perlu dipertimbangkan lagi dan harus mencari sekolah yang memang bisa menerima kita untuk melakukan ujian di sana dan siap dan tidak benturan dengan jadwalnya mereka. Karena terus terang saja dari tingkatan SMA, SMP, SD itu semua ujian ANBK. Dari misalnya kalau dari SD meminjam ke SMP harus dipastikan dulu SMP ini mencukupi nggak untuk sekolah kami, bisa nggak? Dan jadwalnya tidak benturan. Atau mau ke SMA, SMK silahkan. Tapi ingat dipertimbangkan dan koordinasi. Setelah hal itu tercapai, baru bisa Bapak Ibu menyampaikan ke dinas, ke koordinator dinasnya, satu Edi. Itu alurnya. Saya bicara secara alur nih, Nike. Itu untuk perpal TK-nya. Nah, untuk peserta nanti, karena kita simulasi kemarin itu pesertanya masih kelihatan yang ada harusnya dia punya peserta misalnya 25, kemudian yang kelihatan di web hanya 20, 21 gitu, hilang lagi 4 orang siswanya entah kemana. Nah, Nike pastikan Bapak Ibu melihat kembali dapudiknya. Dapudiknya.
Dapudik ini kan dipastikan apakah siswa saya yang kelas 5 ini NIS-nya lengkap. Itu dipastikan di Perpal PD juga. Dapudik, Perpal PD. NIS-nya lengkap, nama orang tuanya ada, dan lain sebagainya, data NIK lengkap. Jadi kemungkinan saja, kalau tidak salah, kemungkinan saja si anak itu tidak masuk dalam datanya web ANBK karena masih tidak sinkron dengan Dapudiknya. Jadi data Dapudik itu masih ada yang kosong. Kemungkinan bisa terjadi. Atau mungkin saat menarik data dari server Dapudik ke servernya Pusmenjar, ada error sedikit sehingga beberapa anak tertinggal. Nah, Nike silahkan Bapak Ibu melalui Bapak Ibu atau mungkin ada yang jadi operator Dapudiknya langsung, silahkan dicek ulang data siswanya yang di kelas 5 sekarang. Pastikan Nike sudah lengkap. Ingat disinkron. Disinkron. Tapi catatannya sekarang Bapak Ibu sinkron belum tentu akan masuk ke data Pusmenjar saat ini. Mereka butuh waktu. Makanya kalau misalnya targetnya tanggal sekian, jangan mepet hari disinkron. Jauh-jauh hari sebelumnya disinkron. Karena Niki gladi kan sebentar lagi Niki gladi bersih. Gladi bersih itu data sudah fix semua. Peserta didik, Nika sudah kelihatan semua, datanya semua kelihatan, dan mode yang digunakan sudah fix, tidak bisa dirubah-rubah lagi. Karena gladi itu sama halnya dengan ANBK, jadi 11-12-nya. Cuma di gladi itu adalah dipastikan datanya lengkap, sarananya siap, kemudian internetnya mencukupi, dan segala macamnya. Nika, ya, Nika diperhatikan untuk pesertanya. Mungkin itu aja sebenarnya yang mau tambahkan untuk sarana prasarana serta berkaitan dengan pendataan ANBK-nya, karena sebenarnya Bapak Ibu sudah tahu informasinya pada sosialisasi sebelumnya sudah yang sampaikan lengkap, sudah disampaikan, tinggal kita mengingat kembali apa yang perlu kita lakukan untuk melaksanakan gladi bersih nanti. Mungkin itu aja Sangtu yang bisa yang tambahkan. Yang kembalikan waktunya kepada Sangtu, silakan. Terima kasih Bapak Darmo selaku tim teknis yang membidangi SD. Nah, mempertegas kembali Bapak Ibu untuk verbal TIK dan kesiapan sarana. Nah, kemarin Bapak Ibu sudah melakukan simulasi. Nah, jadi Bapak Ibu sudah mendapatkan gambaran bagaimana kesiapan sarana prasarana Bapak Ibu di sekolah masing-masing. Nah, untuk itu jika ada perubahan, terutama mengenai jumlah komputer klien, dan jika mau menaikkan kapasitas internet, silakan itu ubah verbal TIK-nya terlebih dahulu. Kalau memang Bapak Ibu tidak bisa mengaksesnya, bisa membawa ke Dinas Pendidikan salinan verbal TIK tersebut. Nanti kami di dinas yang akan membantu Bapak Ibu untuk memperbaiki kesiapan sarana prasarana. Nah, untuk pendataan siswa, sekali lagi yang tegaskan, data yang ditarik oleh Bio SD kemarin itu berdasarkan data Dapodik terbaru. Nah, jika Bapak Ibu belum sinkron, jadi data yang ditarik itu masih data yang lama. Nah, kemarin Tiang sudah share DNS itu daftar
nominatif sementara yang akan mengikuti asesmen nanti. Nah, mohon Bapak Ibu mengecek kembali bagaimana identitas siswa supaya tidak terjadi kekeliruan. Sebenarnya bagaimana kesiapan asesmen ini sudah Bapak Ibu ketahui sebenarnya. Nah, untuk itu kami akan lebih banyak diskusi untuk kali ini ya. Nah, untuk itu yang berikan kesempatan kepada Bapak Ibu jika mau bertanya mengenai kesiapan sarana prasarana pendataan peserta. Untuk itu silakan Bapak Ibu jika ingin mengajukan pertanyaan langsung saja. Swastiastu, Pak. Inggih, Bapak. Nggih, tiang dari SD 4 Uhu nggih. Oh nggih, Pak. Niki Pak, yang mau bertanya niki Pak, masalah simulasi niki. SDN 40 sampai saat niki belum bisa simulasi Pak, karena kemarin yang udah download exam browsernya niki nggak mau Pak terpasang di laptop Pak. Makanya yang bingung jadinya, sedangkan jadwal niki kan tanggal 2 kemarin, 2 September. Sampai berulang-ulang Pak, tiang sampai pinjam laptop Pak, pakai laptop yang lain gitu, nggak mau Pak. Terus untuk proktornya kemarin itu yang bisa buka, tapi pada saat hari H tanggal 2 nih langsung nggak bisa dibuka sama sekali Pak. Dibilang itu peringatannya itu belum diverifikasi gitu. Akun belum terverifikasi gitu. Cuma itu mantap Pak, semua Pak. Inggih, semua Bapak yang dari 4 buku kendalanya tidak bisa menjalankan eksambro ya. Nah, mungkin teman-teman yang lainnya jika ingin ada pertanyaan silakan, terutama ini mengenai kesiapan sarana prasarana dan pendataan peserta. Nah, untuk teknis menjalankan aplikasi ini rencananya kami akan membahas ini di pelatihan nanti tanggal 6 dan tanggal 7. Nah, untuk itu Bapak Ibu akan diundang sekali lagi untuk pelatihan proktor. Nah, nanti mungkin akan di sana akan lebih banyak dibahas mengenai proses menjalankan aplikasi Exambro. Nah, mungkin kemarin kan sudah diadakan simulasi, seandainya ada kendala-kendala, mungkin di sana akan dibahas lebih lanjut. Ini untuk teman-teman yang lainnya, jika ingin bertanya silakan. Ini yang baca di kolom chat dari SD Negeri 2 Bitra. Selamat pagi Pak, saya mau bertanya untuk gladi bersih nanti melibatkan siswa ANBK. Nah, untuk gladi bersih memang akan dilibatkan semua siswa karena itu namanya gladi bersih memang diperuntukkan untuk siswa. Kalau kemarin simulasi itu baru diperuntukkan untuk proktor dan teknisi. Mungkin teman-teman yang lain mau ada yang ditanyakan silakan. Sambil menunggu, mungkin Li Dharma bisa sedikit menjelaskan kendala yang dihadapi SD 4 Kuku tentang kendala tidak bisa menjalankan Exambro. Nggih, terima kasih Sangdu. Pertanyaan ini kan sifatnya teknis nggih.
yang mungkin jawab langsung di sini. Maaf kameranya nggak on. Dan untuk Exambro-nya nih yang tanyakan kembali ke operator 40, sistem di settingan komputernya apakah sudah seperti yang Tiang sampaikan sebelumnya? Nike, pertanyaan pertama, apakah settingan komputernya sudah disesuaikan dengan settingan yang Tiang ajarkan kemarin? Nike, ya waktu sosialisasi, yang pertama itu antivirusnya mati, kemudian security sistemnya yang di-off-kan, firewall-nya di-off-kan, kemudian tanggalnya disesuaikan dengan waktu Indonesia bagian tengah. Nah, Nike, sudah dilakukankah? Apa sudah dilakukan, Nike? Nike pertanyaan yang balik. Nggih. Nike. Nggih, semua Pak. Niki kan kebetulan waktu sosialisasi Nike teman Tiang yang mewakili gitu. Oh. Terus sekarang teman Tiang Nike juga belum bisa Pak untuk mematikan semua yang Bapak sampaikan tadi Nike. Makanya Tiang coba untuk Kenten untuk berusaha Nike untuk berusaha memasang Exambro-nya Nike enggak mau Pak. Nike Tiang mohon solusi juga sarang Bapak cara langkah-langkahnya untuk mematikan semua Nike Pak, karena sampai saat Nike Tiang belum paham Nike Pak masalah mematikan semua yang Bapak sampaikan tadi Nike. Semua Pak. Nggih. Sudah ketahuan masalahnya. Berarti settingnya belum dilakukan, setting belum dilakukan. Tiang tidak mungkin mengajarkan di sini, Pak. Nanti kita japri aja nih. Nanti Tiang coba remote dari sini. Bapak bisa japri ke Tiang nanti lewat grup juga. Nanti Tiang ajarkan caranya. Nike pertama settingnya Nike secara umum aja setting Nike belum disiapkan oleh Bapak. Jadi kalau setting tidak dilakukan di semua laptop, baik proktor maupun klien, Exambro tidak akan bisa jalan. Nah, Nike indikasinya. Kemudian kalau Exambro proktor itu dikatakan akun tidak terverifikasi. Nah, pada web ANBK, Bapak sudah cek nggak ID proktornya di web ANBK? Untuk ID proktor sudah Pak. Sudah. Password kemarinnya Nike bisa masuk Pak. Kemarinnya bisa. Kemarin 40 harusnya simulasi kapan? Kemarin ya? Iya, sebenarnya sih tanggal 25 Pak. Tapi karena Niki kan cuman gini Pak, istilahnya pengganti Pak. Dan kalau yang pertama Niki teman Tiang, karena teman Tiang Niki istilahnya kena Kinten Pak, kena COVID Niki kan isolasi, akhirnya Tiang pengganti Kinten. Ya, berarti di saat ini mungkin Tiang nggak tahu informasinya, mungkin Bapak yang dikasih tahu oleh temennya, apakah di web ANBK Nike sudah dirubah tanggal simulasinya apa belum? Nah, Nike. Oh sudah Pak, sudah tanggal 2 Pak, tanggal 2 September. Oh 2 September berarti sudah. Berarti kalau kemarin yang simulasi kemarin itu adalah secara umum itu masalahnya dari pusat, seluruh provinsi. Kalau mungkin di tulisan errornya keluar IP address-nya belum terverifikasi, itu masalahnya dari pusat. Kalau permasalahannya tidak seperti Nike, yaitu dijalankan proktornya tapi tiba-tiba menghilang, nah itu permasalahan setting. Dan Pak. Nah, balik lagi di username yang bukan username, proktor ID-nya sudah dicatat dengan benar, username-nya sudah dicatat dengan benar, tapi dia dinyalakan kemudian menghilang, aplikasinya itu menghilang, itu nggak muncul di layar, itu kembali ke teknis Pak, ya, ke settingan alat. Kalau yang kemarin itu ID-nya belum terverifikasi, itu masalah pusat. Jadi semua
kebanyakan provinsi seperti itu kemarin, sehingga simulasi yang kemarin itu dianggap dibatalkan, dan sampai sekarang belum ada info pasti kapan akan dibuka untuk pengganti tanggal kemarin. Nah, ini Pak. Nih, itu udah yang jawab. Nanti kalau untuk settingnya, silakan Bapak Japri ke Tiang aja. Nih, tidak mungkin Tiang ajarkan di sini. Ini Pak Susuma Pak. Nih Pak. Nih. Terima kasih Bapak Darmo. Untuk selanjutnya ini ada lagi pertanyaan yang masuk di kolom chat dari SD Negeri 2 Pejeng. Untuk DNS, kemarin saya sudah share di grup. Nah, mungkin sudah jauh nih Kang. Untuk Niko, mohon Japri ke Tiang nanti Tiang share DNS ke sekolah masing-masing. Nah, Niki dari Eka Stawan ya. Tanggal pelaksanaan ANBK. Nah, mengenai tanggal-tanggal penting untuk ANBK, Niko sudah sudah jelas di pos ANBK yang share kemarin. Mulai dari gladi bersih, tanggal sinkron dan tanggal ANBK nanti. Sudah jelas Niko di pos AN. Nah, Niki dari SD 1 Kendran. Nah, untuk gladi bersihnya, sudah tentu ini melibatkan siswa dan menggunakan sesi. Ya, sudah jelas nih Pak. Nanti kan saat gladi, karena melibatkan semua siswa, jadi sesinya nih menyesuaikan. Selanjutnya, jika ada pertanyaan lagi, silakan Bapak Ibu. Maaf satu, mungkin Tiang share aja jadwalnya lagi nih. Nanti Tiang ulang share jadwal pelaksanaan NMBK-nya. Niki biar kelihatan aja di Viko-nya Niki. Bisa kelihatan nih? Masih blur nih. Sudah kelihatan deh. Nih, sampun. Nah. Nih. Tiang akan tambahkan lagi jawaban dari Sangtu. Niki jadwalnya Bapak Ibu kalau bisa melihat, Nike bisa perhatikan di layar. Nike tanggal-tanggalnya nih. Yang warna merah Nike adalah simulasinya. Ampun. Yang warna ungu Nike adalah gladi bersihnya. Nih. Yang warna kuning pelaksanaan ANBK-nya. Kemudian yang warna hijau itu khusus untuk gladi bersih SD. Dan yang warna bukan hijau, biru muda, kemudian yang hijau ini simulasi untuk pelaksanaan ANBK SD-nya, simulasi dan gladi bersih. Jadi warnanya berbeda dengan tampilan untuk SMA, SMK, SMP dengan SD-nya. Jadi simulasi kemarin Nike kan Agustus. Nah, Agustus di sini. Kemungkinan nanti akan ada simulasi lagi. Dan di Oktober Niki. Niki dia. Nah. Nih, 18, 19, 21, 22 kemungkinan. Kemudian
Gladi bersihnya tanggal 25 sampai tanggal 25 Oktober sampai 1 November. Gladi bersih SD nggih. Kemudian yang ANBK-nya 8 sampai 18 November. Oke. Nah, kalau yang di SMP itu dia bulan September ini, SMP dan SMA, SMK itu bulan September ini, fokus di sini dia. Nih, Niki. Ini sudah ada tanggal pastinya, Niki. Karena sudah juga di-share di web ANBK-nya. Jadi web ANBK Nike informasinya untuk semua jenjang Bapak Ibu. Jadi jenjang SD, SMP, SMK. Yang daring maupun semi daring atau semi online. Nike di semua di sana informasinya jadi satu. Makanya ketika memperoleh informasi di web ANBK, Nike harus dipilah dulu mana yang untuk SD, mana yang untuk SMP dan SMK, mana yang untuk daring, mana yang untuk semi daring. Nggih, Genten. Nggih. Mungkin itu tambahan dari Tiang sehingga Bapak Ibu yang bertanya tentang tanggal pastinya, inilah jadwalnya. Nggih. Silakan mau di screenshot juga boleh, silakan. Nika aja sang tuh. Nggih, suksemo Bapak Darmo. Itu sudah jelas untuk jadwal pelaksanaan ANBK-nya. Kembali yang pertegaskan bagi peserta yang belum mengisi absen, mohon diisi dulu absennya di link yang sudah Tiang share di kolom chat. Nah, ini dari SD 3 Tulikup untuk pelatihan tanggal 6 dan 7 yang perlu dipersiapkan. Nah, untuk pelatihan nanti Bapak Ibu akan dipusatkan di beberapa titik. Nah, contoh nih, SD 1 Gianyar, SD 3 Abian Base, SD 2 Bitra akan melakukan Pitkon seperti saat ini Nika di SD 3 Abian Base. Maksudnya agar saat pelatihan nanti Bapak Ibu bisa berkoordinasi atau sharing dengan teman-teman proktor lainnya. Karena di sana akan lebih menekankan kepada teknis bagaimana sistem aplikasi yang akan dilaksanakan nanti. Setelah ini saya akan men-share surat pelatihan proktornya. Mohon Bapak Ibu memperhatikan lampirannya karena di sana sudah jelas tempat pelatihan di mana akan Bapak Ibu melakukan pelatihan. Mungkin Bapak Ibu atau teman-teman proktor lainnya ada yang ingin ditanyakan kembali, silakan. Mungkin sudah cukup nih untuk pembahasan mengenai sarana prasarana dan pendataan
Niki ada pertanyaan lagi SD 2 Pejeng. Mengenai perbaikan nama Kepse, mohon Japri juga ketiangi. Mungkin formnya kemarin sebenarnya sudah tiang share bagaimana mekanisme perbaikan nama Kepse-nya. Nanti Japri mantan ketiang. Nah, Bapak Ibu, sebelum diakhiri rakor ANBK niki, mohon Bapak Ibu mengaktifkan videonya karena kami akan mengambil foto untuk dijadikan dokumentasi untuk pelaporan nanti ke Pusmenjar. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu yang telah mengikuti acara rapat koordinasi ini. Nah, kembali yang pertegas, setelah rapat koordinasi ini akan ada pelatihan proktor yang akan dilaksanakan tanggal 6 dan tanggal 7. Nah, di mana pesertanya adalah Bapak Ibu sendiri yang diundang saat rakor ini. Nah, di sana akan lebih banyak membahas bagaimana kendala-kendala Bapak Ibu kemarin saat melakukan simulasi dan bagaimana ke depannya saat akan menghadapi gladi bersih dan pelaksanaan ANBK. Nah, untuk rapat koordinasi ini karena tadi dibuka oleh Bapak Kepala Dinas, karena beliau lagi ada acara, sekarang akan ditutup oleh Bapak Ibu Tuparto selaku Ketua Panitia. Izin satu, Bapak, Pak Putunya belum on speaker. Terima kasih Pak Sandu atas waktunya. Baiklah Bapak dan Ibu peserta rakor kegiatan asesmen nasional berbasis komputer jenjang SD tahun 2021 sudah kita laksanakan dari jam 9:30 dan sebenarnya sudah banyak hal yang kita sampaikan tadi, baik permasalahan yang ada di satuan pendidikan terkait dengan kesiapan baik itu teknis, baik itu sarana prasarana sudah kita bicarakan, dan saya harapkan apapun permasalahan yang ada di lapangan, di sekolah, mohon segera dikoordinasikan dengan tim teknis atau berkoordinasi dengan teman-teman proktor yang ada di kecamatan masing-masing
Sehingga dengan demikian segera permasalahan tersebut dapat kita sikapi dan kita atasi. Sehingga pada saat pelaksanaan ANBK nanti benar-benar kita dapat minimalisir permasalahan yang ada. Mari kita terus berkoordinasi. Waktu yang masih ada niki, mari kita sikapi. Jangan tinti kita berkoordinasi. Apapun permasalahannya, mohon dikoordinasikan dengan tim teknis, dengan koordinator kabupaten, Pak Santu, silakan Japri. Beliau pasti akan segera tanggapi apa yang menjadi keluhan Bapak dan Ibu. Nah, apapun tadi itu akan kita jadikan evaluasi ke depan. Kita akan lakukan upaya-upaya yang dapat kita sikapi bersama sehingga AN di jenjang SD ini dapat kita laksanakan dengan baik, lancar. Nah, walaupun di SD baru pertama kali ini betul barang baru, walaupun demikian mari kita semangat, mari kita terus berupaya berkoordinasi sehingga ke depan menjadi lebih baik. Bapak dan Ibu, secara rakor yang saya hormati, atas nama panitia Dinas Pendidikan Gianyar, saya mengucapkan terima kasih atas atensinya karena telah mengikuti kegiatan rakor dengan penuh rasa tanggung jawab, bersemangat, dan kami atas nama panitia jika ada hal yang kurang berkenan baik dalam penyampaian tadi yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan atas izin Bapak Kepala Dinas, kegiatan rakor persiapan Asesmen Nasional jenjang SD tahun 2021 di Kabupaten Gianyar, saya nyatakan ditutup resmi. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Bapak Putu Parto selaku Ketua Panitia. Untuk Bapak Ibu sudah silakan dan sudah bisa meninggalkan room meeting ini.